Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dori Gemilang Saputra dengan NIM 243305011. Saya dari kelas TL 2A. Di sini materi pertama adalah penjelasan tentang instalasi listrik. Instalasi listrik adalah proses pemasangan dan pengaturan sistem listrik di dalam suatu bangunan atau area tertentu. Ini melibatkan penempatan kabel, perangkat listrik, perlengkapan, dan perlindungan yang diperlukan untuk menghubungkan sumber daya listrik ke peralatan listrik dan penerangan. Instalasi ini bertujuan untuk menyediakan pasokan listrik yang aman, andal, efisien ke berbagai bagian bangunan, termasuk rumah tinggal, gedung komersial, pabrik, atau area publik lainnya. K3 dalam instalasi listrik. K3 di bidang ketenaga listrikan adalah suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dan masyarakat umum dari bahaya listrik yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan gangguan kesehatan. K3 listrik mencakup semua aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang melibatkan kelistrikan. Hal ini memuat beberapa hal, mulai dari perancangan, instalasi pemeliharaan, hingga pengoperasian peralatan listrik. Penerapan K3 untuk bidang ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan yang melibatkan listrik dilakukan dengan aman, tentunya juga dipastikan untuk memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Berikutnya, apa itu AutoCAD? AutoCAD atau Computer Aided Design adalah sebuah aplikasi desain digital yang digunakan untuk menggambar dan mendesain gambar dalam format 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain itu, AutoCAD juga memungkinkan menggambar desain geometris yang dapat dikembangkan menjadi berbagai tipe struktur objek. Oleh karena itu, fitur tersebut AutoCAD kebanyakan dipakai sebagai tools desain untuk bidang arsitektur dan teknik konstruksi. Kelebihan AutoCAD. AutoCAD memiliki ketepatan gambar yang sangat tinggi atau presisi yang tinggi. Yang kedua, penggambaran yang cepat dan efisien. Jika ingin mencetak atau membuat gambar yang sama lebih dari satu, bisa memudahkan. Lalu yang ketiga, fleksibilitas dan kepraktisan dalam menggambar. Selanjutnya, kekurangan dari AutoCAD. Harga software AutoCAD yang tergolong mahal. Walaupun mahal, AutoCAD sebenarnya memiliki akses untuk student education atau edukator untuk pengajaran agar mempermudah untuk mendownloadnya. Yang kedua, memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi karena AutoCAD lumayan berat untuk di-running di platform komputer atau laptop. Yang ketiga, memiliki banyak fitur sehingga pengguna baru perlu waktu untuk belajar dan menyesuaikan. Berikutnya, single line diagram. Single line diagram atau SLD atau diagram grafis tunggal adalah gambaran grafis terhadap sistem instalasi kelistrikan yang sederhana dan dapat mudah dipahami. Dalam penggunaan diagram ini menggunakan satu garis saja untuk dapat mewakili ketiga fasa terhadap sistem tenaga listrik 3 fasa, sehingga mempermudah identifikasi komponen dan hubungan antara komponen dalam instalasi. Ini adalah gambar single line diagram dari contoh ini dari rumah saya yang saya buat sendiri. Jadi yang dimaksud single line diagram itu adalah terdapat hanya satu kabel yang diberi simbol 3 simbol ini, yang merah adalah fasa, yang biru mewakili netral, dan yang kuning mewakili ground. Lanjut, Mas.
Wiring diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan dan pemasangan posisi yang lebih kompleks setiap komponen dalam transisi kelistrikan atau rangkaian elektronik, termasuk dengan jalur perkabelan dan koneksi antar komponen. Diagram ini digunakan untuk mempermudah pembuatan, perawatan, dan perbaikan sistem kelistrikan, serta membantu dalam memahami cara kerja sistem. Berikut adalah gambar DNA dari rumah saya yang saya buat di software AutoCAD. Di jalur listrik rumah saya dimulai dari ini sumber listrik menuju ke port MCB, lalu turun ke arah kamar nomor 3. Di sini terdapat saklar ganda yang terdapat kabel fasa, lalu di sebelahnya ada stop kontak yang terdapat kabel fasa, netral, dan juga ground. Lalu kiri ke kamar nomor 2. Pada kamar nomor 2 ini terdapat saklar tunggal yang hanya ada kabel fasa, lalu di sebelahnya juga terdapat stop kontak. Lalu setelah itu kabel ini mengarah ke ruang tamu tengah, yaitu atau stop kontak yang ada di ruang tamu. Lalu kabel fasanya juga mengarah pada saklar ganda yang ada di ruang tamu, yang satu mengarah pada lampu yang ada di ruang tamu, lalu yang kedua mengarah pada kamar nomor 1. Dan di dalam kamar nomor 1 ini juga terdapat stop kontak yang terdapat kabel fasa, netral, dan juga ground. Lalu kemudian yang dari MCB ke sebelah dapur itu mengarah pada stop kontak yang ada di depan pintu dapur, dan juga lalu kabel fasanya satu mengarah pada saklar tunggal yang ada di dapur besi. Lalu kemudian dari dapur besi mengarah ke stop kontak yang ada di dalam dapur besi. Lalu setelah dari dapur besi ini mengarah pada ruang dapur utama pada satu saklar atau saklar tunggal. Lalu ke arah tengah ini juga terdapat satu saklar tunggal, lalu mengarah ke ruang gudang. Di ruang gudang ini terdapat saklar tunggal dan juga stop kontak. Setelah itu mengarah ke kamar mandi. Di sini adalah detail beban dari rumah saya. Di rumah saya terdapat 4 lampu dengan 20 watt. Lalu ada 9 lampu dengan 12 watt. Dengan total beban 4 lampu 20 watt, total bebannya adalah 80. Lalu 9 lampu yang 12 watt, total bebannya adalah 108. Lalu terdapat juga stop kontak, 7 stop kontak yang memiliki beban dengan range antara 0 sampai 150 dan perkiraan beban totalnya adalah 400. Jadi total beban yang ada di rumah saya adalah 588. Dan di sini adalah sumber PLN-nya yaitu 220 volt. Lalu di sini total bebannya 588 watt, dan ini ampernya mendapatkan 3,14 dan MCB-nya menggunakan MCB 4 ampere atau mendapatkan satu hitungan 3,9 ampere. Dan ini adalah cara menghitung bebannya. Ini yang pertama adalah rumus mencari ampere. Yang rumusnya adalah I sama dengan total beban per V kali cos I. Lalu ini penjabarannya, total bebannya adalah 588 dengan sumbernya 220 dikali 0,85 mendapatkan hasil 187. Jadi total beban dibagi 187 sama dengan 3,14 ampere. Lalu yang rumus kedua menentukan MCB. 1 MCB sama dengan 1 ampere dikali 120%, atau
kita buat menjadi 1,25, jadi 3,14 hasil dari angka tadi dikalikan 1,25 sama dengan 3,9 ampere. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.